Jadi, dengan melakukan pengolahan lahan yang baik dan benar, juga dengan cara mengaplikasikan pupuk cair ini, lahan pesawahan kita akan kembali menjadi subur dan kaya akan unsur hara. Sehingga kita bisa menghemat penggunaan pupuk kimia hingga 50%, sahabat EBIB semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EBIB, selamat berjumpa kembali di channel Eko Budi YouTube Farm. Channelnya inspirasi petani, channelnya tempat berbagi serta share informasi seputar budidaya tanaman padi. Sahabat EBIB, bagaimana kabar sahabat EBIB semua? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sahabat EBIB, pada pertemuan kali ini saya akan berbagi pengalaman, share informasi tentang bagaimana caranya kita melakukan pengolahan lahan sehingga lahan pesawahan kita bisa menjadi lahan yang menjadi subur kembali, sehingga ketika kita menanam padi kita dapat tumbuh dengan subur dan sehat serta pertumbuhannya bisa berjalan secara normal, sahabat EBIB. Pengolahan lahan tentu saja merupakan langkah dasar dalam melakukan budidaya tanaman, khususnya tanaman padi, sahabat EBIB. Lahan yang subur adalah lahan yang menjadi idaman semua petani. Untuk menjadikan lahan yang subur ada beberapa tahap yang harus kita lakukan, sahabat EBIB. Ini adalah lahan pesawahan saya, sahabat EBIB, yang di sebelah timur, sahabat EBIB ya. Ini adalah lahan hasil pembajakan pertama yang sudah saya aplikasikan menggunakan pupuk organik cair dengan merek dagang EM4, sahabat EBIB ya. EM4 ini adalah produk daripada pupuk cair organik yang mengandung bakteri Lactobacillus serta bakteri-bakteri pengurai lainnya yang bekerja menghancurkan dan membuat halus lahan pertanian kita. Sisa-sisa gulma dan rumput yang ada di lahan ini dengan pengaplikasian EM4 ini menjadi hancur dan menjadi kompos, sehingga pada lahan pesawahan kita mengandung banyak pupuk organik yang tentu saja sangat dibutuhkan oleh tanaman kita untuk masa pertumbuhannya, sahabat EBIB. Dosis daripada EM4 ini, sahabat EBIB, bisa kita gunakan sekitar 10 ml per liter air. Namun sahabat EBIB, karena sifatnya organik, maka secara harfiah semakin banyak kita gunakan maka semakin baik, sahabat EBIB. Setelah melakukan penyepraian EM4, lahan kita fermentasi, sahabat EBIB, sekitar 5-7 hari, sahabat EBIB ya. Kemudian nanti siap-siap kita bajak lagi ya, pembajakan yang kedua. Nah, ini lahan saya seminggu setelah penyepraian EM4 ke lahan, sahabat EBIB. Airnya saya buat macak-macak lagi dan melakukan pembajakan yang kedua. Saya melakukan pembajakan di lahan sawah ini, sahabat EBIB, secara manual ya. Karena apa? Karena mesin traktor tidak bisa masuk ke lahan sawah saya ini, sahabat EBIB, karena lumpurnya terlalu dalam. Sehingga saya menggunakan tenaga manusia untuk melakukan pembajakan yang kedua ini, sahabat EBIB ya. Ini langkah pembajakan ini dilakukan seminggu setelah penyepraian atau pengaplikasian produk EM4. Cara pembajakannya seperti ini, sehingga lumpur menjadi lebih halus, sisa-sisa gulma dan jerami yang masih ada, yang belum hancur, kita benamkan sehingga
akan lebih maksimal proses fermentasi lahannya, sahabat Ebib. Nah, ini prosesnya seperti ini karena manual, sahabat Ebib ya. Ini pembajakan menggunakan, kalau di daerah saya ini namanya galidug, sahabat Ebib ya. Ini dilakukan tujuannya untuk meratakan proses pelumpuran lahan, juga membenamkan sisa-sisa gulma dan jerami yang belum hancur. Karena yang di atas itu walaupun ada, sahabat Ebib, sebetulnya sudah lapuk. Dengan dibenamkan, nah seperti ini sebenarnya sudah lapuk, sahabat Ebib, sudah menjadi organik ya. Tapi dengan dibenamkan maka akan lebih efektif untuk unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman padi kita, sahabat Ebib. Nah, mungkin ada beberapa sahabat Ebib yang bertanya-tanya, Kang, apakah pengaplikasian pupuk cair organik EM4 ini bisa kita langsung aplikasikan ke lahan? Jawabannya bisa, sahabat Ebib ya. Karena saya yakin di lahan pesawahan kita makanan alami untuk bakteri yang ada di dalam EM4 ini sangat melimpah. Sehingga proses fermentasinya langsung kita lakukan di lahan dengan makanan yang tersedia bagi bakteri-bakteri ini, sahabat Ebib. Apabila ingin lebih cepat lagi, kita bisa melakukan aktivasi daripada produk E4 ini dengan cara mencampurkan produk E4 ini dengan memberikan molase atau mol gula merah. Kalau tidak ada mol gula merah, kita bisa menggunakan larutan gula putih. Baik, sahabat Ebib, setelah melakukan pembajakan, kita genangi airnya, lahannya selama 2-3 hari. Kemudian kita buat macak-macak lagi. Nah, ini adalah proses penyepraian yang kedua saat pengolahan lahan yang saya lakukan, sahabat Ebib. Saya ini mengaplikasikan sebuah pupuk cair organik Hayati atau pupuk Hayati dengan merek dagang Greenway, sahabat Ebib. Yang mana produk Greenway ini mengandung juga bakteri Lactobacillus, juga plus mengandung bakteri penambat nitrogen, bakteri pelarut fosfor dan kalium, juga bakteri-bakteri yang menghasilkan hormon-hormon pertumbuhan. Dengan mengaplikasikan pupuk Greenway ini, pupuk Hayati ini, kita mengharapkan lahan pesawahan kita akan lebih kaya akan unsur hara, sahabat Ebib, akan lebih subur lagi, sehingga saat kita melakukan tandur atau pindah tanam, batang-batang padi serta akar-akar padi akan cepat tumbuh dan berkembang dengan cepat, sahabat Ebib. Proses penyepraian ini kita lakukan 2 atau 3 hari sebelum melakukan pindah tanam. Setelah itu, setelah melakukan penyepraian, lahan kita ratakan, sahabat Ebib, seperti ini ya. Buat serata mungkin ya, biar proses penggenangan airnya bisa merata. Kemudian jangan lupa dibuat pula saluran air atau drainase di pinggir-pinggir pematang ya. Tujuannya untuk apa, sahabat Ebib? Agar air yang tergenang di tengah lahan cepat turun melalui drainase ini ya. Manfaat drainase ini adalah untuk mengatur proses pasang surut perairan di tengah lahan kita, juga untuk mengantisipasi terjadinya serangan orong-orong, sahabat Ebib ya. Biasanya orong-orong itu mereka diamnya di pinggir-pinggir pematang sebelah bawah. Dengan menggunakan atau membuat drainase atau kemalir ini, sahabat Ebib, kita bisa meminimalisir serangan orong-orong terhadap padi-padi kita yang biasa memakan akar padi yang baru kita tanamkan, sahabat Ebib. Itu adalah manfaatnya. Jadi dengan melakukan pengolahan lahan yang baik dan benar, juga dengan cara mengaplikasikan pupuk cair ini, lahan pesawahan kita akan kembali menjadi subur dan kaya akan unsur hara, sehingga kita bisa menghemat penggunaan pupuk kimia hingga 50%, sahabat Ebib semua. Itu manfaat daripada pengolahan lahan yang kita lakukan.
Baik sahabat Ebib, mungkin sampai di sini video yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat petani semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhirnya saya mohon maklum apabila ada salah-salah kata. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.